Kalau cuma belajar saja, saudara, maksudnya cuma kerahkan kemampuan intelijensiamu, saudara bisa jadi ahli Alkitab. Bisa. Bisa. Sangat bisa. Tapi ternyata belum tentu yang ahli Alkitab adalah orang yang sungguh mengenal pribadi yang dia pikir dia kenal itu. Hah? Sampai kapanpun saudara, masalahnya setiap kali bicara tentang pengenalan akan Tuhan, peringatan yang Yesus pernah ucapkan waktu dia mengingatkan orang-orang waktu itu, ya, pada saat dia melayani secara langsung, ya, hari itu aku akan berterus terang berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, bayangkan saudara, ya. Masalahnya ini tidak bisa diulang. Ini sudah tidak bisa diulang. Sekali lagi saudara, ya. Kemarin, ini hari Minggu toh. Kemarin kan saudara, baru saja ya ada viral itu, saya lihat sampai di Lambetura itu di apa? Mereka siarkan itu, video itu. Video tentang kematian seorang pendeta saudara, ya, GPDI apa itu? Karegesan ya. Masih muda saudara, ya. Saya lebih tua loh. Bayangkan beliau sementara memimpin pemberkatan nikah. Nah, saya enggak tahu ini saudara lihat enggak, ya. Masalahnya saya lihat berulang-ulang saudara. Mengapa saya lihat berulang-ulang? Itu videonya sangat pendek, ya. Saya maksudnya ini, makanya saya bilang, kalau saya bicara seperti ini, saya tidak hanya mengingatkan saudara. Saya ini membuat peringatan keras untuk diri saya. Bayangkan saudara, dia sementara berdiri di mimbarnya seperti ini, ya. Lalu kayaknya pengantin itu lagi disuruh untuk biasa minta maaf kepada orang tuanya. Belum diberkati loh, masih pakai, masalahnya mukanya masih ditutup. Oh. Itu cadar masih ditutup. Masih ada di mukanya si mempelai wanita. Dan tiba-tiba di momen itu saudara, dan pendeta itu pun jatuh dengan mimbarnya, ya. Waktu itu saya langsung tahu itu Pentakosta, karena teriakan spontan langsung darah Yesus. Nah sudah, ini sebenarnya lain, ini orang Pentakosta ini pasti, ya. Dan betul saudara, oh ternyata, ya, kemarin baca cerita dengan kakak dia, oh iya trompet tamang. Kalau seandainya betul memang bayonya di FB-nya, berarti dia kelahiran tahun 1970. Oh, saya 5 tahun lebih tua. Dan kalau mulia begitu kayaknya dia tidak pernah ada catatan dia sakit apa. Buktinya hari itu dia lagi memimpin acara pemberkatan nikah. Kalau menurut saudara, bayangkan saudara, itu acara yang dianggap penting kan? Itu penting. Mungkin direncanakan berbulan-bulan atau mungkin tahunan, ya. Dan bayangkan, pemberkatan saja belum dilangsungkan dan pemimpin pemberkatan, oke, bisa dilanjutkan acara itu, pastikan dihubungi pendeta siapa. Tapi bayangkan saudara, Pak pendetanya
langsung pergi, meninggal seketika. Toh, bukankah kalau orang berpikir belum kelar tuh acara, nyak mungkin. Nyak mungkin itu saya pada bilang. Tuhan yang tidak pakai orang pejam. Dia punya waktu sendiri. Menurut kita jam belum selesai. Tuhan ini masih pagi atau apa? Tuhan ini masih malam. Ya, masih banyak kerja. Ada banyak rencana yang belum diselesaikan. Itu bayangkan acara sementara berlangsung. Bukankah kita sendiri percaya pemberkatan nikah? Tidak pernah pendeta bisa memberkati nikah. Tidak pernah. Berkat itu turun karena Tuhan memberkati. Artinya Tuhan ada di situ. Kok bisa meninggal? Nah, kan pemberitahuan keras untuk kita semua. Siapkah Anda? Hah? Kalau yang melakukan pelayanan saja bisa mati tiba-tiba, pekerjaan belum selesai. Kalau sementara resepsi kan lain. Ini pemberkatan nikah belum berlangsung. Ya. Lalu seperti apa kau pikir surga itu? Seperti apa kau pikir Yesus itu? Masa saudara pikir apa dia bermain? Ya. Waktu Paulus mengingatkan jemaat Efesus misalnya, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Saya baru saja melihat live saudara, itu juga saya ulang-ulang karena saya kenal orangnya. Oh, menyanyi puji penyembahan luar biasa. Katakan dia ajaib. Ya itu DP live saudara, kurang lagu itu. Habis itu kong dorang badisco, semua mulai dari pendeta sampai jemaat. Ya. Kalau saudara Batamang tentu dapat lihat live, saya langsung, jago ngoni toh. Kayaknya berarti lebih lama itu disco itu daripada puji-pujiannya. Ada apa dengan gereja masa kini? Saya udah habis pikir saudara. Baru menyanyi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di mana ngoni penghormatan Pak Tuhan? Lalu live lagi. Menurutmu apa? Sedang menunjukkan kepada orang lain, ya, kepada dunia. Ini loh orang-orang Kristen bicara penghormatan kepada Tuhan, begitu. Pasti mungkin ada orang yang bilang pendeta itu bukan urusanmu. Oke, kalau saya tidak bisa memperingatkan orang-orang itu, tapi paling tidak kepada saudara hari ini diperingatkan dengan keras. Satu lagu untuk Yesus. Lalu, sepanjang waktu kau gunakan untuk apa? Rasanya saudara saya mau tanya, seandainya kau sedang sakit, apakah saudara akan putar lagu itu? Tak mau tanya, ya. Misalnya tuh yang saya bisa ingat, saya tahu lagu itu dia. Mungkin kayaknya lagu model-model, soalnya ritmenya seperti itu soalnya, ya. Sama dengan itu lagu Oke Gas. Nah itu tuh Oke Gas. Sambil makan, saya sampai begini, Tuhan, so bagus tadi namanya nyanyi. Kong kiapa dangoni? Toh, apa ini penyelenggaraan Roh Kudus? Kalau saudara lagi sakit, so tarik-tarik nafas, so setengah mati kurang mencari. Kamu tanya kalau saudara mau putar tuh Oke Gas di rumah sakit, untuk membantu penyembuhanmu, begitu? Saudara mau putar lagu apa coba? Kalau lagi orang masalahnya begitu saudara. Kalau orang lagi senang-senang, orang pikira kematian tidak menghampiri kita.
Padahal kapanpun itu, saat matimu bisa tiba saat itu juga. Saya mengingatkan diri saya. Nah, kalau yang lebih muda 5 tahun darimu bisa mati, apalagi kamu lebih tua 5 tahun dari dia toh? Hah? Kalau yang muda saja bisa mati, apalagi yang tua ini? Saudara pikir apa ini untuk memanis-maniskan khotbah? Enggak. Kemarin saya juga berlutut menangis. Tolong hambamu Tuhan. Oh. Jangan biarkan aku berpikir aku sudah finish. Nin tahu cuma finish DP nafas. Tapi perlombaan iman kau tidak pernah finish. Karena semua yang Tuhan peringatkan kau abaikan. Bayangkan saudara, kalau orang yang tidak pernah tahu, ya. Lalu tadi jam berapa ya tadi? Saya tiba-tiba lihat, oh ada lagi. Bayangkan ini pendeta-pendeta meninggal tadi malah kelahiran tahun 84 atau 89 begitu. Bapak Gembala. Juga saya tidak lihat ada riwayat sakit. Semua orang bilang, wah kami terkejut Pak Gembala meninggal. Ini ada apa dunia masa kini nih? Kok orang-orang muda pada pergi? Ya? Ada lagi. Saya lihat kemarin itu bukan hamba Tuhan, bukan pendeta kayaknya. Ya. Aduh saudara. Itu jadi ini sekitar 2 hari ini saya lihat ini. Maksudnya ini yang muncul di FB saya. Oh, belum lagi yang tidak berteman dengan saya itu, jadi pasti ya tidak muncul beritanya. Oh. Oh, saya renungkan itu. Ya. Yang sampai orang pergi. Padahal kau tidak pernah siap. Tahun lalu siap. 5 tahun lalu siap. Tapi sekarang kau sudah jauh dari arena perlombaan. Hah? Yesus coba diri di luar. Dan kau tidak pernah lagi mempersilakan dia masuk. Kau tidak pernah lagi memohon dia untuk masuk. Hah? Kan saudara. Kepada malaikat jemaat Efesus yang berjeri lelah, Tuhan suruh apa? DP kesalahan kan cuma satu, meninggalkan kasih mula-mula. Tuhan bilang apa? Bertobat. Disuruh bertobat itu bukan nanti saudara berzina baru bertobat. Kau tidak lagi mengasihi Tuhan seperti yang sebelumnya kau lakukan. Loh, disuruh bertobat. Berarti kau sedang tinggalkan pertobatan. Waktu kau tidak lagi mengasihi Tuhan. Katakan kepada saya, yang tidak bertobat kalau mati masuk di mana? Coba bilang, masuk surga? Disuruh bertobat. Tuhan tidak bilang bertobat karena kau maling, enggak. Karena bukan itu yang dia lakukan. Iya enggak saudara? Ya. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang selama ini dari dulu saya tahu, orang kalau bilang jatuh itu maksudnya berzina. Kalau tinggalkan kasih, oh dia masih bersemangat kalau pelayanan. Tuh, rupa tuh tadi bilang. Oh semangat dorang, rasa-rasa tuh gitar mau putus tuh di petali. Dan menyanyi memuji Tuhan.
bertobat dan tidak bertobat. Sementara bertobat itu adalah langkah awal kita datang kepada Tuhan. Tuh, bertobat. Ini hal pertama yang kita dituntut untuk melakukannya. Bayangkan, meninggalkan kasih mula-mula, disuruh bertobat. Bayangkan, meninggalkan kasih mula-mula membuat semua yang kau lakukan itu nol. Coba, mana? Coba ayat 4, ayat 3, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Coba baca lagi 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Coba saudara sampai di sini ayat 2 dan 3, menurut saudara apa yang orang salah? Ini kalau masuk surga DP mahkota udah 10 tingkat, berkilau-kilau kan begitu. Hah? Ini kan pemahaman gereja selama ini. Dan apakah saudara di sini juga masih bala so ganti nih pemahaman? Apa itu orang kurang ses? Ya Tuhan, bayangkan tuh tadi. Hah? Ulang? Berjeripayah, tekun. Tuhan, saudara berjeripayah apa? Hah? Jeripayah cari doi toh? Kenapa berjeripayah cari Tuhan? Hah? Baca Alkitab itu saat kau tidur. Khotbah, mendengar khotbah itu saat kau tidur. Kok jeripayah apa? Jeripayah apa? Bapak Col. Apa jeripayah? Kan saudara, menyanyi malas, baca Alkitab malas, ibadah dia datang malas, so datang tarik malas. Kan ya, sikap mereka terhadap orang-orang yang memanipulasi pekerjaan Roh Kudus, mereka tidak suka. Tegas. Sekali lagi saudara, masa kini orang paling tidak suka terhadap orangnya pengkhotbah seperti ini dianggapkan suka menghakimi. Bilang sesat lah, apalah. Udahlah pendeta jangan bilang-bilang sesat. Saudara, sekali lagi ya saya bilang ke saudara, ya. Ini salah satu sikap jemaat Efesus yang Tuhan Yesus puji. Apa? Mereka menyatakan yang hitam-hitam. Hah? Yang dosa-dosa. Bukan. Sekarang gua masing-masing urus diri sendiri. Nggak usah masuk gereja kalau begitu. Kasih rubuh aja tuh gereja. Buang aja tuh Alkitab. Kan ngoni so boleh sendiri tuh. Kenapa gereja mesti ada? Tuhan membangkitkan rasul, nabi, penginjil, gembala. Bukankah waktu itu Roh Kudus bekerja dengan luar biasa?
Harusnya enggak usah baku dapat. Roh Kudus kok bekerja dengan luar biasa. Sementara Roh Kudus kan ada di mana-mana. Tinggal juga engkau di rumah. Roh Kudus kok bekerja? Begitu. Saya bilang ke saudara, kenapa mesti ada Ibrani 10 ayat 25? Jangankan saudara, waktu saya ini jauh dari dari Rembokan, saya ada di satu tempat yang orang pikirnya nyanda ada di sana. Orang baru memulai melayani. Coba, kan orang boleh ibadah sendiri di rumah. Tetap orang dua cari gereja. No, karena saya cuma gabung, orang kan so atur orang pejadwal. Bayangkan saudara, saya mesti bergitar, pak orang elema nyanyiin tahu. Dia pemimpin pujian, jadi bilang apa? Acara ibadah malam, saya speaking dan kita bermain gitar, kita pegitar. Pipa orang-orang itu berumah. Kenapa? Karena saya tahu pertemuan, persekutuan beribadah sangat perlu. Bukan ses yang mau khotbah, dorang yang khotbah, dorang yang puji-pujian. Kau cuma bilang biongo semua. Iya saudara, ya gak? Ini juga nggak sengaja ini bicara ini. Dan saya pergi dengan bersemangat. Dan ternyata belum saatnya kami menggembala memang. Kalau dong suruh khotbah ya khotbah. Iya saudara. Gerejanya kecil, jemaatnya sedikit, miskin. Coba apa yang membuat saya bersemangat? Karena saya taruh di dalam hati, saya sedang menyenangkan hati Tuhanku. Dan itu ternyata persiapan awal. So sekolah Alkitab, so jadi pengerja. Sampai begitu ternyata saya masih diperlakukan seperti itu. Dan saya mesti bilang, ya Tuhan. Begitu saudara, bayangkan. So ada anak orang minta mau beli dengan apa tuh dari anak Lana. Bayangkan, saya bilang ke saudara tuh. Coba, ini hari Lana biar jadi saudara. Nanti kalau dilihat selamat ulang tahun. Yo, coba kau taruh di dalam hati. Nyanda, saya nyanda kirim di WA nyanda. Udah orang cuma tahu dia jadi sudah. Ya. Anak ini so tahu orang pemodel sudahlah dia so siap terhadap semua kemungkinan. Coba waktu itu ya, jangankan mau beli DP susu, mau beli gula-gula. Beli gula-gula saudara bayangkan ya. Saya ingat mama pe rumah, baku muka pas dengan warung kan di jalan raya soalnya di rumah, ya. Baku muka pas warung di muka. Orang yang ledoi gula-gulanya ndak ada. Oh Tuhan, kok karena tuh warung dapat lia, jadi dia Bataria menangis, toh. Bataria menangis terpaksa saudara dari muka orang kasih pindah dia ke belakang. Dia nyandak Bataria gula-gula nyanda. Dia cuma Bataria menangis. Orang takut jangan sampai tuh orang-orang maksudnya dang semua bab. Tuh nanti orang berpikir orang menebak-nebak. Jadi terpaksa orang kasih pindah tuh anak ke belakang. Maksudnya supaya biar nanti orang buju dengan cara kita. Ya, sementara buju kaget tuh yang punya warung di muka datang. Itu tuh adik menangis. Napa dek gula-gula? Kan bukan orang dapat minta. Dan Lana waktu itu nih tok baca cerita soalnya. Sedangkan Bunga dia bilang bumba. Gula-gula dia tok bilang. Jadi dia cuma ada menangis. Jadi itu tukang warung coba.
Saya pada suruh datang. Dia cuma tentu rasa begitu, rasa sayang. Dengar tuh anak dan menangis. Tuh datang. Coba saudara. Harusnya saya protes kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah mempersembahkan semuanya untukmu. Kok mana tuh sampai upah? Tinggalkan pekerjaan. Hah? Sekolah Alkitab. Kawin dengan hamba Tuhan. Kan saudara, saya masih ingat sekali waktu itu. Kan ini dia bagus cerita saudara ya. Supaya saudara tahu kalau mau bilang jeripaya, tekun, rela menderita. Tapi benarkah Tuhan sudah dipuji karena sikap kami? Tuh persoalannya. Bayangkan saudara ya. Waktu semua kami, lo bayangkan dua pengerja. Doi di mana? Selama saya taruh di hati, tidak ada minta-minta. Bayangkan itu kalau mau pikir, kita kan belum gembala. Minta Pak Mami. Nyanda itu. Saya taruh di dalam hati, enggak. Itu orang kan hamba Tuhan. Loh, saya karyawannya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kawin pakai putih hitam, saya pakai putih hitam. Bayangkan saudara, itu orang sepakat. Berurut tanya suruh minta penghadapi keluarga, enggak. Ya, saya masih ingat saudara Mami bilang, nanti orang pikiran anak so apa-apa, bagaimana nanti waktu akan membuktikan kalau kita ini apa-apa atau apa-apanya dong. Maria begitulah keluarga kan ada saja pikirannya. Nanti orang pikirnya begini, nanti aku pikirnya begitu. Saya bilang Mama, aduh kasihan tuh orang kan ini hamba Tuhan. Ya, lo dia hamba Tuhan. Rupa kita nyanda ada doi, dia nyanda ada doi. Tuh, maka kami akan menikah. Yang penting dikuduskan, diberkati Tuhan, bukan nanti pakai seloyor. Baru Tuhan berkati. Ya begitulah saudara. Waktu itu saya pikir saya mau bikin gebrakan. Maksudnya ternyata pendeta kalau mau kawin, ya nggak usah macam-macam. Gitu saudara. Ya makanya salah-salah tahun 2 mau kawin lari. Ya kan mesti minta persetujuan orang tua, melapor dan ya begitu sambutannya mereka ya. Sekian waktu sampai meraju ya, karena waktu itu sesuatu pengumuman pada anak kaum muda. Waktu itu orang koordinator pemuda, saya umumkan kepada anak-anak kaum muda, bagaimana? Ngoni setuju ndak? Ngoni PKK ini mau kawin pakai baju putih hitam. Memang dorang semangat. Tuh orang mau buktikan kalau kawin bukan nanti anak pakai baju kawin. Yang penting, bayangkan saudara, rela. Orang bilang, nanti anak menyasal. Apa yang menyasal? Begitu saudara. Tahu kalau ini mesti bisa kita bicara sampai sini supaya saudara tahu begitu tuh dengan Tuhan. Ini bukan soal jual murah. Ini kalau saudara baca Efesus pasal 1, pasal 5, saudara kan lihat di sana. Yang tadi orang udah menyanyi tadi, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa, itu Efesus pasal 1. Lagu menurut Efesus pasal 1. Ya. Betapa kayanya Tuhan itu. Kayanya di sana itu apa? Kekayaan rohani itu jelas. Jelas Efesus pasal 1. Jelas. Jadi saudara ya,
Ini saya lanjutkan sedikit supaya saudara tahu. Ini maksudnya kami hidupi. Ya, jadi ini bukan saya berteori di depan saudara, enggak. Ini apa yang saya hidupi. Khotbah itu harusnya mengkhotbahkan apa yang dihidupi. Lalu menghidupi apa yang dikhotbahkan. Itu baru nama khotbah. Itu khotbah sesuai dengan Alkitab. Bukan cuma jago teori. Berteori, dorang sampai tuh orang-orang dapat dengarnya mengerti. Entah kok apa yang pendeta ada bilang. Mar pokoknya dia memang jago. Kok apa dia bilang? Nah itu justru karena DP jago kita nggak mengerti. Semua DP istilah dia pakai nih tahu kalau apa. Duh memang tumpi pendeta. Duh memang pandai sekali. Dia nih tahu nih yang hadir nih tahu baca. Dia S3 kong tuh yang hadir kan S berapa kasih yang S mambo. Itu kan. Coba saudara ya. Saya sendiri ini bayangkan ini loh. Ini baca Alkitab ya. Ini Efesus kita sampai 18 balik ulang. Bagaimana kata kok mau kelar? Saya berpikir, kasihan. Berarti ini jemaat. Dorang mau mengerti bagaimana? Kalau Tuhan yang nak tolong mau mengerti bagaimana? Coba lihat. Ini Efesus pasal 1. Coba lihat ayat 15. Doa Paulus. Paulus berdoa supaya apa? Supaya kalau don tangka ikang mujair badekat. Wiwir badekat. Sampai gorango dari pantai datang di danau. Begitu. Tuh orang dah mengail di danau kira dapat cakalang. Orang punya itu tahu. Data ciri. Nggak ada cakalang di danau. Coba. Paulus berdoa apa? Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu ada doi, roh hikmat dan wahyu. Ya. Untuk apa roh hikmat dan wahyu? Untuk membesarkan perusahaan. Kan? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Saudara pikir cuma dengan belajar S1, S5 kompasi saudara sudah mengenal Tuhan. Bayangkan saudara tuh, saya sebenarnya tidak suka orang itu, tapi ya untuk kalimat-kalimat tertentu saya pikir ya dia sedang bilang ini kan realita yang dia bilang. Ya. Dia bilang orang punya ijazah itu cuma membuktikan kalau dia pernah sekolah. Bukan dia pernah berpikir. Dokter masa saya suruh bicara, minta kalau bicara apa? Betul berarti. Toh, DP ijazah cuma membuktikan dia pernah sekolah. Mardianya enggak pernah berpikir. Toh, apalagi kalau DP ulangan kamari kau multiple choice. Kalau bukan A, B, kalau bukan B, C, kalau bukan C, D. Sudah kurang mereken konop. Kalau dia dapat 100, padahal cuma ada tik-tak tol. Bah. S3 dia. Ele presentasi bogo. Coba ini cerita betul. Tuh, saya sendiri cuma kuliah berapa kali kuliah. Iya
Betul, saudara. Jadi kan so tahu situasi di perkuliahan itu seperti apa. Hah? Tuh orang dah wisuda kasih pindah benang. Cuma dah saya pindah DP tali tahu. Tuh, mar DP otaknya pernah tak pindah begitu. Tetap ya. Yang 5 tetap 5. Bayangkan. Loh, kami saksinya dah duduk sama-sama. Diskusi kelompok. Tahu. Ternyata betul. Ijazah cuma tanda orang pernah sekolah. Mar di sekolah di kelas dia udah belajar atau enggak? Ketahuan dari waktu dia bicara. Memaparkan apa yang tak tanang pada otak. Nah ini kalau tidak ada pengenalan yang benar dengan Tuhan. Ya bicara soal belepotan. Baru ternyata tidak mengenal Tuhan. Lalu apa yang akan diajarkan? Apa? Selain apa yang sudah ditulis. Toh? Apa juga yang dia baca di internet. Bayangkan sekarang. Khotbah bayangkan saya terkejut. AI. Itu robot. Kurang mau tulis. Khotbah tentang kasih. Nanti robot backing akang. Kurang mau baca. Saya bagaimana? Yang pikir saya sudah coba Sudah jo, oh Tuhan tolong. Dan katanya bukan nanti sama enggak. Berbeda-beda siapa yang minta. Misalnya judulnya sama, tetap si robot akan backing khotbah yang berbeda. Saya dengar dari pendeta yang pakai internet. Dia bilang, jangan coba. Hah? Saya bilang, oh jadi coba gitu dong sekarang. Oh iyo, sekarang bikin skripsi kurang mau tulis di situ. Kalian bikin skripsi apa? Hah? Tulis bab 1. Berapa halaman? Nanti robot backing akang. Harusnya berarti waktu lulus mesti arauna unmehopa robot STK. Begitu harusnya. Mengaku kuat. So itu setelah mau bilang apa? Apapun dia ingin tahu. Ternyata. Saya juga setelah baca cerita bayangkan. Pelayanan sudah 30 tahun. Kenapa dibaptis dia tidak tahu. Ini kan anggaran dasar. Lo aneh kamu. Menggembala puluhan tahun lalu kamu tidak tahu. Kenapa kamu dibaptis. Cuma gara-gara anggaran dasar. Orang kan Pantai Kosta jadi ya. Saya mudung di air. Dia ingin tahu alasannya kenapa. Jadi ya sudah setelah orang datang dan bilang, oh sebenarnya begini. Oh iyo, jadi dia terima lagi. Kenapa? Yang ada dasar. Sudah lihat ini? No, jadi Kristen progresif Kristen agresif, Kristen dong sudah datang sudah dengan kata-kata yang saudaranya mengerti. Kurang iko kita lihat salah satu. Dapat liang ini pandai, kita lihat daftar. Inikah gereja? Pak, sekarang kalau puji-pujian itu menyebabkan hadirat Tuhan turun, dia bertakhta, coba menyanyi oke gas, kong siapa yang bertakhta di situ? Siapa? Coba kok saudara. Untuk Tuhan rabu-rabu akang. Lalu kau menyanyi sepanjang malamnya ada berhenti. Untuk siapa? Coba pikir lagi. Sungguhkah kau manusia Allah? Sungguhkah kau manusia baru? Lahir baru apa? Pertama sebelum baptis berdosa kering. Kasih masuk di air, keluar berdosa basah. Soalnya bemalengket. So basah. Soalnya bemalem. Nyana pernah bertobat.
kau masuk dan tinggal dalam hadirat Tuhan, baru Tuhan buka sapa dia. Mungkin saudara tidak bisa menjelaskan seperti itu para teolog-teolog ternama. Saudara tidak bisa buat penjelasan seperti itu. Tapi kau tahu dengan benar siapa Tuhanmu. Dan yang paling yang paling membahagiakan adalah Tuhan mengenal kita. Itu tingkat pengenalan yang kita harus capai adalah sampai Tuhan mengakui aku mengenalmu. Begitu. Tingkat kepercayaan yang benar bukan cuma orang percaya, tapi kepercayaanmu membuat Yesus percaya padamu. Kan ini Yohanes pasal 2. Orang-orang itu percaya kepada Yesus, Yesus tidak percaya pada mereka. Coba. Orang-orang itu pikir mereka mengenal Tuhan. Tuhan bilang, aku akan berterus terang, undur kau, aku tidak pernah mengenalmu. Kau pikir kau percaya padaku? Bayangkan saudara, ini Yesus yang bilang. Ini dari ayat 23 deh. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Orang-orang itu percaya dan mereka banyak. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. So boleh baptis berarti so percaya. Ternyata ayat 24 bilang, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka. Nah ini, jadi yang kita harus capai adalah tingkat kepercayaan Tuhan percaya padamu. Maksudnya kau berarti tidak main-main. Itu kok di persoalan. Bukan saudara mesti bisa menjelaskan. Saudara mungkin ingin tahu menjelaskan. Tuh saya cerita lagi ya, kesaksian yang saya dengar di televisi. Ya, ada pendeta yang bercerita. Itu bisnismen yang berkumpul. Ya. Apa itu? Nggak tahu anniversary atau apa waktu itu, ya. Mereka mengundang pendeta ternama yang menjelaskan kepada yang kemudian mengkhotbahkan Mazmur 23. Kan itu dianggap topik yang gampang, Mazmur 23. Dijelaskan dari ayat 1 sampai ayat 6 tuh. Dan menurut cerita itu, wah, penjelasannya sangat bagus. Sangat sistematis. Ya, orang istilah sangat terukur. DP berat, panjang, tinggi, lebar, terukur. Nyandak melebar kemana-mana. Pokoknya hebat. Selesai dia berkhotbah, para bisnismen yang hadir semua memberikan standing applause. Domba diri semua, kon tepuk tangan. Wih, wow, keren khotbahnya. Kemudian si pengacara tarik bapak-bapak yang di dekat dia, bisnismen. Pak, tolong pimpin dalam doa. Akhiri ibadah ini, akhiri pertemuan ini. Lalu bapak itu berdoa. Sebelum dia pimpin doa, dia hafal tuh Mazmur 23. Jadi dia ulang dari ayat 1. Dia nyandak menjelaskan. Sama sekali tidak menguraikan apapun. Dia cuma ulang dari awal. Tuhan adalah gembalaku. Begitu. Ya, dia ulangi Mazmur 23 ayat 1 sampai 6.
Waktu dia mengulangi ayat-ayat itu, loh, orang-orang menangis. Termasuk si MC menangis. Ya, dengan mudah dia memimpin doa, selesai dia pimpin doa, dia mau duduk dan MC tahan. Sebentar Pak, saya penasaran. Mau tanya, tadi Pak Pendeta khotbah ayat yang Bapak ulangi. Dan penjelasan Pak Pendeta kami harus akui sangat akurat, sangat baik, sangat bagus. Kami terpesona. Tapi kami tidak menangis. Kok Bapak menyebutkan ayat 1 sampai 6 Mazmur 23 dan sementara Bapak menyebutkannya saya pun tidak tahan. Saya kok menangis. Saya lihat orang-orang juga menangis. Ada apa sebenarnya Pak? Kamu kan tidak berkhotbah. Ada apa? Lalu Bapak itu saudara dengan sederhana dia menjawab, oh Pak Pendeta tadi memang sangat bagus mengkhotbahkan Mazmur 23. Kalau saya, dia bilang, saya mengenal gembala yang dibicarakan tadi. Itu alasannya kenapa Ngoni menangis. Kita tidak bisa menjelaskan seperti pendeta tadi. Tapi masalahnya aku mengenal gembala yang diceritakan tadi. Aku mengenal dia secara pribadi. Ternyata beda. Waktu orang itu mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal dia dari dekat. Beda dengan orang yang cuma bisa berteori. Dan memberi alasan-alasan teologis yang masuk akal. Padahal semua yang Tuhan Yesus kerjakan melampaui akal kita. Air sumur jadi anggur masak. Lumpuh, tangannya tidak bisa digerakkan. Tuhan cuma bilang, ulurkan tanganmu. Langsung. Masa? Nyanda uru? Nyanda terapi? 38 tahun terbaring di kolam Bethesda. Di pinggir kolam Bethesda. Tidak bisa ditolong 38 tahun sakit. Tuhan cuma tanya, mau baik. Berdiri, angkat tilammu dan berjalanlah. Kalau orang, kalau Tuhan suruh, Tuhan, kita ini tidak bisa berjalan. So bilang berjalan. Siapa orang yang tidak pernah alami mujizat? Karena Tuhan suruh saudara ini mau baking. DP tangan lumpuh. Ulurkan tangan. Enggak bisa. Tuhan yang suruh. Dia enggak bisa bangun, enggak bisa berdiri. Apalagi berjalan. Tapi karena dia percaya terhadap apa yang Yesus katakan. Dia pun mengalami mujizat. Yang Yesus katakan adalah sesuatu yang melampaui akalmu. Kadangkala kita sakit dan merasa sakit. Kenapa? Karena saudara so tahu kalau begini ini gejala sakit jantung. Kalau begini gejala sakit ginjal. Padahal bisa saja. Jadi itu memang karena cuma saudara lelah, memang sudah titik. Karena ini otaknya coba jalan, ini sakit ginjal. Iko periksa ginjal, iko minum, padahal yang sakit ginjal, aku coba pikir kok ginjal. Coba. Saya kan tak bilang, kalau berani kita ini pipa periksa, saya tahu mungkin 100 penyakit. Karena kita tidak pernah berperiksa, sampai dunia ini tahu sehat-sehat saja. Dan ternyata kan betul.
nyandak tidur-tidur, DP pagi cuci rambu. Apa menurut kesehatan mati anak. Kok ini so mati? Kan saudara. Karena cuma memikirkan Tuhan, membayangkan Tuhan, percaya kepada apa yang dia katakan, melampaui akalku, melampaui akal para dokter. Hah? Melampaui orang-orang yang berpikir mereka sudah tahu tentang tubuhmu. Yang menciptakan tubuhmu, yang bilang kau sehat, dah suruh masuk gereja, nah sakit apa kepala. Mau menyanyi Faro kita, no ini dang bayangkan 1 minggu 4 kali ibadah, sekarang 4 kali. 4 kali ibadah, belum. Kenapa sih kalau hari nyanda hari ibadah nyanda baca cerita? Karena saudara nih tahu. Berarti saya sepanjang minggu, sepanjang itu saya berkhotbah. Kong kenapa belum mati-mati? Kenapa nyanda Faro? Kenapa boleh menyanyi? Coba saudara bilang apa coba? Kali ini kita waktu bahwa banyak dapat rasa. Setelah kelar ibadah waktu mau turun dapat rasa tuh, sakit tuh kaki. Maria seperti biasa, cuma mau angkat tuh kaki sudah aman. Coba saudara, kan bukan makin hari makin muda, makin hari makin tua. Coba kalau saya berpikir seperti itu, lo ini bayangkan dulu saya berkhotbah tidak selama sekarang. Orang lain kan solebe kamari, sekarang kurang 15 menit. Kong apa ini solebe tua, solebe lama bicara. Dulu kan masih baku ganti dengan saudara pimpin pujian. Yo. Menurut saudara? Tadi malam saya bangun jam 1. Sampai sekarang belum tidur-tidur. Kong so mati. Coba. Tadi saudara saya dilanda sebenarnya masuk mengantuk sekali. Kan setelah kita paksa saudara, memang juga heran juga. Siapa apa ya hari ini? Hebat Tuhan. Ya, kalau dia mau lakukan sesuatu, aduh saudara. Tuh, saya taruh di dalam hati itu, makanya kemarin waktu lihat itu pendeta itu rubuh dengan mimbar. Saya pikir Tuhan, so itu tuh. Setiap waktu buat dirimu siap dan layak di hadapan Tuhan. Sehingga kalau toh sekarang belum kelar khotbah rubuh, sungguh-sungguh pulang kepadanya. Bukan cuma sampai dikubur. Bayangkan, ini seberapa juta kali saya bilang. Ya mungkin saja ini hari itu DP tanggal. Tuh, sekalipun kemarin membaca cerita anak-anak, saya bilang bayangkan tuh, kalau rubuh begitu kan beda sekali dengan saudara mati dan dikoi. Tuh, saya masih ingat sekali mami bercerita, guru pelajaran Roh Kudus di sekolah Alkitab Surabaya. Kan mami dulu murid di sana. Ya, saya masih ingat mami cuma bilang Om Bagenda. Jadi dia paham berarti Bagenda. Bagenda kah Baginda, tahu. Pokoknya begitulah. Ya. Mami bilang hari itu pelajaran biasa, bukan hari Minggu maksudnya toh. Pelajaran di kelas. Ini Om yang biasanya kan dorang kalau biasanya begitu, pendeta-pendeta zaman dulu saudara dorang kalau hari Minggu pasti mesti pakai jas. Pakai dasi, itu pendeta. Hari itu dia mengajar lengkap dengan jas. Orang-orang baru sekarang Om Bagenda di kelas biasa dia lengkap pakai jas lengkap. Mami bilang kelar khotbah dia suruh menyanyi lagu girang-girang katanya. Ya, selesai menyanyi, dia kan bersuka cita saudara ya. Jadi kelar menyanyi semua murid disalami satu-satu. Baru sekarang biasanya kalau selamat siang. Itu tengah hari, siang.
Kali ini dia pegang tangan. Semua murid disalami, kong dia pergi di asrama guru, ruang guru, no? Menunggu makan siang. Nah, zaman dulu karena murid cuma sedikit, jadi guru dan murid itu makan bareng. Gitu. Nah, waktu lonceng makan bunyi, makanan sudah siap, dorang kenal sekali. Om Bagenda ini so dia yang paling tertib katanya. Ya. Jadi mau jam sekolah, jam makan, kalau sebab bunyi itu lonceng, dia pasti so datang yang tidak terlambat. Ini so lonceng, semua orang so duduk. Nah, Om Isa kan masih ada. Isa Leo, ya. Disuruh jemput. Kenapa ini guru belum datang? Nah, jadi ada teman guru yang pi jemput ini Om. Memang orangnya katanya senang melucu. Tukang bagrap, ya. Waktu ini guru buka DP kamar, karena toki-toki yang nak buka DP kamar. Ih, ada tidur. Ada tidur, tapi aneh, sepatu tidak dibuka. Tidur dengan sepatu. Nah, teman guru ini pikir, baku sedule ko mangangko. Tuh, dia datang kok, bangun, semua makan. Dia terkejut saudara, so mati. Saya sampai pikir begini, Tuhan bukan main kan tuh mati begitu. Artinya tadi kan waktu dia ada pakai jas, sebenarnya dia waktu itu berarti mungkin dia dengar suara Tuhan, mungkin mimpi atau apa. Jadi dia mungkin berpikir kaget semua mati hari ini. Jadi dia so sengaja pakai, so siap, bayangkan itu. Masa tidur dengan sepatu? Dia so siap saudara. Jadi jas tidak dibuka, dia begini. Ya, sebaku atur yang anak-anak nanti kalau mama mati begini. Kayak yang lain. Masih begini. Saya dengar apa? Ini kan sejarah. Alexander the Great, ya. Dia pesan kalau dia mati tangannya diangkat ke atas. Jadi dia peti, dorang bikin lubang. Dari dia tangan mesti angkat ke atas. Bayangkan ini bukan pendeta. No tantu sas deh kalau begini nyandak rohani no begini jo angkat tangan. Aduh sas, mengerikan waktu orang ngomong. Makanya Tuhan aja suruh pakai peti, orang pakai peti siapa dah suruh? Mesti begini, ini siapa dah suruh? Harusnya kalau saudara lihat cara doa di Alkitab, begini. Menadahkan tangan. Tapi orang tidak pernah persoalkan soal itu. Kan saya juga begini. Ya. Kita cerita ada yang begini. Ya Bapak. Karena itu Tuhan yang ada hukum pada orang gara-gara orang begini. Tahu mungkin maksudnya suka olahraga, yang mengerti leh. Nah, pokoknya kita bilang, mama itu orang lebih bingung. Untung dong nyak suruh lepat orang. Untung nyak suruh pengerja yang begini, gembala begini. Selalu katanya kalau berdoa begini pasti. Ya Bapak. Kita bingung. Bapak, kalau bukan begini kita begini. Ya Bapak. Alkitab tulis berdoa itu menadakan tangan. Saudara saat Yesus, kenapa orang sudah pas suruh begini? Kalau Alkitab tidak suruh lipat tanganmu, lipat lututmu, kau kunci kamarmu, itu berdoa. Tuhan ya bilang lipat tanganmu. Dia bahkan tidak bilang tutup matamu. Coba, ini berdoa orang Kristen lain sekali. Ya. Cuma saya sering bilang ke saudara, orang tuh tutup mata kenapa? Sedang so tutup mata tuh pikiran bajalang, apalagi engkau buka mata.
Kau berdoa cuma asal cumu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dia lihat tuh kan ayah sana ada babuka. Kira-kira gula-gula apa jo itu dia. Ya kan saudara. So bilang akang sedangkan ada tutup mata. Orang pikiran boleh sampai di tukang bakso. Apalagi saudara buka-buka mata begini ya. Kau ngeliat orang terlambat masuk. Sementara bukan mainnya terlambat le komang dia. Sambayang jo. So itu saudara bahkan di sini jangankan berdoa. Helema nyanyi ses bilang tutup mata. So, kalau khotbah, dengar khotbah jangan tutup engkau mata, jangan tidur. Kalau suruh tutup mata, dia buka. Setelah suruh buka tuh dia tidur. Itu kan ini apa sih? Dengar khotbah, buka tuh mata. Kalau menyanyi lebih baik engkau tutup mata. Kecuali kalau nin tahu tuh lagu. Ternyata siapapun begitu. Waktu dia semua menghayati DP lagu, dia sampai tutup mata. Kenapa? Dia sedang menjiwai yang dia katakan. Nah itu tuh menyanyi, itu tuh berdoa. Mar waktu dengar khotbah, saudara sama bapak dia ngomong, hadir sas hadir. Coba ini loh ya. Sedang dorang tukang cari ayat lain kali so bingung. Apa nih saudara cuma mau? Ya. So nyanyinya ndak sungguh-sungguh. Dengar khotbah setengah tidur. Coba ya. So itu tuh hari ses pernah mau cari saudara kursi untuk gereja, mau cari tuh kursi, dong bilang kursi bakso itu no, tuh kursinya tak pakai tanpa sandar dong, kursi bakso. Saya ingat saudara turun dulu lagi cari-cari, kong itu biasa penjaga toko tuh berdekat, bu cari kursi apa, ya lama-lama tuh bilang ndak kursi gereja, oh ini bu, dia kasih itu model-model begini, saya bilang oh ndak. Orang mau cari yang model begini. Hah? Saya cuma tahu-tahu nyandak bilang pada dia. Saya bilang nggak kok nin tahu orang bermaksud. Tuh, maksudnya supaya orang jangan basandar. Tuh, kalau angko mengantos salah sendiri toh jatung tantu. Pasti. Tuh, kalau tidak ada cara untuk membangunkanmu lebih baik ciri dari kursi. Sama dengan etikus toh. Ini cuma ciri dari kursi. Etikus ciri dari jendela. Coba saudara. Tuh. Ciri dari jendela mati. No, kalau saudara mati di sini, ya sudah ses nih kok kubur. Ya. Kalau Paulus dia berdoakan supaya bangkit. Kalau ses kecuali kalau Tuhan bilang Rona, bangkitkan dia. Nah, sudah. Nah, kalau nyanda semua kubur. Tuh, siapa suruh engkau mati? Ya, semua kubur no. Tuh, ya. Jadi pikir-pikir, so salah tuh ini dia. Hah? Kalau ini cuma menolongmu untuk tasono, lebih nggak usah pakai kursi. Bayangkan orang mendengar konser, dengar tuh orang penyanyi di muka, bafeto di muka, orang rela tatawa, bahkan segala rupa orang, sampai pingsan. Coba saudara. Nyandak pakai tanpa duduk rata-rata. Mana ada orang nonton konser kok pakai tanpa duduk? Nah ada. Nggak pakai tanpa duduk. Berdesak-desakan. Lalu berjam-jam. Bayar karcis. Apa? Kok berteriak. Sebilang kan sampai pingsan kok. Bayangkan saudara. Ya. Betul-betul jadi gila. Nah itu kan. Tuh orang soma nyanyi asal-asal nyandak rasa hadirat Tuhan ya. Waktu dengar khotbah juga asal-asal. Coba kalau dari tadi saudara waktu dengar begini, serang, Tuhan, tolong Pak kita Tuhan, tolong supaya aku sadar. Coba kok saudara begitu kan? Itu respon yang tepat waktu kau mendengarkan suara Tuhan.
Atau dari rumah, Tuhan setiap kali kita mengantuk kalau semua khotbah, tolong Tuhan, tolong supaya hari ini kita nyendak mengantuk. Enggak saudara, sampai tolong deng kopi, saudara tetap mengantuk. Bingung leh, itu pakai apa? Makanya saya sampai bilang, kalau sampai engkau mengantuk, sirang di mata. Coba, Tuhan sampai bilang, bila perlu cungkel tuh mata. Lebih jadi buta. Mungkin kalau saudara so buta tuh jadi dia kurang. Apa kata saya bilang? Daripada begini akhirnya waktu saudara so tutup mata so tasono, dan telinga tak tutup. Ya begitu tuh. Orang kalau tasono biar apa deh di muka. So tasono no. Langsung tak tutup semua. Dengan hati tak tutupnya mungkin mata so tak tutup, telinga tak tutup, kok hati tak buka. Saya sedang kok biar mengantuk begini jam masuk di hati. Masuk di hati bagaimana angko? Mata sotasono kalau kok datang. Oh Tuhan sadarkan kami. Saya pernah loh saudara berkhotbah sementara saya berkhotbah. Itu yang saya pernah bilang ke saudara wakil bupati. Wakil bupati sementara aktif bukan mantan. Sementara saya berkhotbah saya terkejut saudara. Karena bapak itu wakil bupati itu berlutut. Menangis saudara saya lihat. Oh DPR mata luar biasa. Sementara saya berkhotbah. Berlututnya tidak di kursi. Berlutut dia menghadap begini saudara. Berlutut nih. Jadi berlutut. Kalau orang kan berlutut menghadap kursi. Jadi membelakangi pengkhotbah. Ini tidak saudara keluar dari DP kursi. Kok bisa berlutut di situ. Saya sampai begini. Jadi saya malah waktu itu semakin bersemangat berkhotbah. Tuhan Roh Kudus berarti sementara bekerja. Dia sebenarnya tidak peduli di jabatan apa. Yang ada orang menyembah apa dia berlutut. Coba saudara ini. So mati sekarang dia. Muda, masih muda. Coba saudara sekarang ini sadar. Saya lihat. Waktu orang sangat menghormati Tuhan, sangat mengenal Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Dia sebenarnya tidak peduli dia itu siapa. Coba kalau saudara ini tidak berpikir ini yang bicara di muka kok cuma orang pesos. Dia biasa begitu. Waktu saudara taruh di dalam hati, kalau dia yang berkhotbah, artinya dia yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman kepada kami. Begitu. Nah berarti kan saya hari ini berdiri di depan saudara utusan Tuhan. Untuk menyampaikan suara Tuhan kepadamu. Dan saudara mengantuk. Bagaimana mungkin kau bisa taat? Padahal saudara tidak pernah tahu. Kalau pengkhotbah bisa jatuh, mati, apalagi cuma yang duduk, yang mendengar. Saudara kan tidak bikin apa-apa. Kalau saya saja yang sedang bertugas ternyata bisa jatuh dan mati, apalagi saudara. Lebih saya itu dapat dengar kau mau backing. Tuh bilang ambil itu daripada dia. Mungkin kalau dia mati, nanti dengan kematiannya ada orang lain yang bisa diselamatkan. Itu kan saya sering bilang ke saudara. Saudara ini mau dengar-dengaran. Tuhan bisa cabut nyawamu. Karena mungkin saudara, daripada saudara hidupnya tidak membawa jiwa, lebih engkau mati. Dengan kematianmu, ada orang-orang yang datang hadir waktu itu. Dan orang itu akan ditolong justru pada saat ibadah pemakaman dirimu. Coba. Dan kalau sampai bukan main Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah keras. Begitu jelas. Sebenarnya kan begitu jelas. Coba, saya bercerita, Pak Saudara, soalnya tidak peduli orang mau bilang kita bogo, apa, tidak peduli lagi. Oh. Jangankan itu saya bilang ke saudara, Paulus dianggap gila. Yesus pun dianggap gila. Tidak waras lagi. Coba, yang menganggap dia tidak waras apa? Keluarganya dan ibunya.
menganggap Yesus tidak waras. Cuma karena Yesus apa? Menolak untuk makan. Pikir dulu, iya sudah, soalnya tidak waras. Dia kurang mementingkan pelayanan, soalnya tidak perlu makan. Coba, saya nanti dipikir tidak waras. Masa dia, udah tiap hari dia kurang bapak dengar khotbah, kumbaca soalnya tidak waras dia. Kong angko ba FB, Instagram, TikTok, nyak berhenti kong waras. Coba, waras. Ba live nyak guna man, ba live. Ada apa kan? Tuhan tolong. Orang lain bilang, selamat siang. Cuma mau bilang, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Coba kok saudara. Kok oma-oma le. Oh kasih yang oma. Sudah ya oma-oma. Tadi opa-opa le begitu saudara. Kalian pikir-pikir oma-oma le. Opa-opa le. Kalau kami ini opa ini dia nyanda guna bayangkan. Kong kasih tekle pases. Bayangkan dengan opa. Nyak sadar lu angkus opa siang ini. Pura-pura kan laki-laki itu soalnya. Dia bikin muka keras. Boleh besoknya kalau 100 orang yang Mbak Uni, udah memang opak soba jadi. Bah, bilang ke apa? Coba live kong baca ke sana ayat. Ini doa Paulus. Ternyata Paulus tidak mengulangi doa Yabes. Coba tadi Paulus berdoa, mari kita berdoa doa Yabes. Coba Paulus berdoa apa tadi? Aku berdoa supaya kepadamu diberi roh hikmat dan wahyu, supaya kau mengenal dia dengan benar. Orang selalu bilang untuk mengenal Allah dengan benar, so itu kuliah kuat. Kong siapa DP dosen? Apa pemahamannya? Kali sudah sampai sedih. Lihat ya. Sekarang kan kalau cuma mau bilang guru, sota lalu banyak di YouTube. Sekarang saudara mau S2, S3 ada di perkuliahan di YouTube. Kalau memang saudara mau belajar. Betul mungkin ya tidak dapat ijazah. Tapi kalau cuma mau punya pengetahuan ada. Rajinlah belajar. Belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani ada di YouTube. Malah dorang penjelasan lebih tinggi daripada sekolah teologi, saya lihat. Karena yang mengajar orang Ibrani langsung, orang Yunani langsung. Berarti kan lebih tepat. Ya kalau memang mau belajar sungguh-sungguh, gampang. Toh? Tapi sungguhkah kau mengenal Tuhan? Kenapa kau mengerti? Kelihatannya mengerti. Ada ijazah. Tapi kau hidup tidak pernah berubah. Pendeta. Tapi ternyata mengerjakan dosa. Baca dulu Efesus 5. Efesus 5 coba. Supaya saudara tahu ini pendeta ini karang-karang. So tahu-tahu kasih karunia kasih yang pendeta tidak usah kasih yang tambah-tambah. Nah tolong lihat ini Efesus 5 mana ketik. Coba. Mungkin poin-poin tapi kita akan lihat. Coba ayat 1 dek. Tiga. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, ini kalau bahasa Inggrisnya coba. Saya suka maksudnya. Ini kalau
Nah, coba lihat ya. Ini kan nih. Jadilah ini penurut Allah, oke, sama. Follower of God. Ya. As dear children. Ya. Jadi jadilah pengikut-pengikut Allah, penurut-penurut Allah sebagai anak yang dikasihi. Nah, mungkin seperti anak-anak yang kekasih. Nah, ini kan bahasa Alkitab soalnya. Ini as dear children, ya. Sebagai anak yang dikasihi, sebagai anak yang dicintai Tuhan, ikutilah dia. Nah, ikutilah dia itu apa? Taati perintahnya. Tuh. Coba Pak, iya enggak apa-apa, ayat 2. Ayat 2. Coba baca dulu. 3. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Terus, Torang so jadi anak-anak yang dikasihi, anak-anak kekasih. Udah kan sudah, berarti kan dosa semua kan sudah diampuni. Kong ini dong, coba baca dulu. 3. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jangan bagus saya jorok Jangankan baking, disebut saja pun jangan di antara kamu. Justru sebagai penurut-penurut Allah, sebagai anak-anak yang dia kasihi, ini orang mesti baking. Bukan semua orang itu diampuni. Jadi macam mana apa itu pendeta itu kita tahu. Justru sebagai anak-anak yang dikasihi, tetapi kamu kan sudah dikasihi. Jangan sembarangan. Percabulan, kecemaran, keserakahan. Keserakahan ini apa? Sorodo. Menurut saya sorodo. Disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Loh, jadi ternyata tuh apa tadi? Pengikut Allah, toh, followers of God itu tadi. Nah, saudara kan tahu sekali follower. Ini anak-anak yang kekasih namanya. Saya tulis anak-anak yang dikasihi ya, supaya lebih masuk pengertiannya. Anak-anak yang dikasihi ini orang-orang orang-orang kudus kok. Bayangkan orang pengertian orang sekarang. Orang ini seorang kudus, jadi mau bikin apa saja tetap kudus. Kok ini lah? Aku udah baca kan? Ini loh Rasul kasih karunia. Tadi kan pasal 1 sudah ditegaskan berulang-ulang. Kita ini selamat bukan karena perbuatan, bukan karena kebenaranmu, tapi karena kasih karunia. Bukan berarti sudah kan kalau bisa selamat, pendeta. Bukan nanti kalau begini ini betul. Makanya baca dengan lengkap. Justru karena orang ini sekarang anak raja, orang kudus, warga kerajaan Allah, manusia baru, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Sedang jangankan baking, cuma jangan malah membagikan yang najis. Saudara, mungkin tidak sampai mati sebenarnya dari di mimbar ini, di belakang mimbar ini. Jangan lupa, tiap orang sekarang punya medsos, artinya kau punya mimbar. So bikin apa di mimbar itu? Bikin apa? Tuh.
tapi orang kudus kenapa? Nggak usah bantah. Enak apa deh? Coba baca lagi saudara, buka mata. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Ya kan saudara? Stop itu kata-kata kotor. Jangan pikir cuma dia bilang. Dulu saya masih ingat saudara, ada dulu jemaat Tempo dulu saudara. Itu tante itu dia kalau mau bilang apa gitu, dia bilang ya, rupa dia bilang dah babi ini. Kalau nggak salah mami yang bilang juga kalau aku yang mau bilang begitu rupa dia bilang dia kalau aku yang mau bilang. Perkataan yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Sebaliknya, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, bayangkan bisa ditandai dengan lagu. Nah, coba kalau ucapan syukur ditandai dengan lagu, kok nyanyi lagu apa? Kalau itu ucapan syukur kepada Tuhan, kira-kira kalau ditandai dengan lagu, kok mau menyanyi lagu apa? Coba kok saudara tuh, ya kan? Saking so tak biasa dengan lagu lain, hanya saya pernah dengar om tempo dulu nih, pendeta tempo dulu, ya, kelar kata khotbah, mari terus nyanyi. Dia suruh pas untuk apa? Ya, musik bebabunyi deh. Nona manis, siapa yang punya? Dia bermaksud padahal menyanyi Yesus yang termanis. Ini cerita sungguhan saudara. Kalau dia dibuka sementara menyanyi Nona manis, coba dia pikiran di mana? Berarti DP khotbah di mana? Pikiran di mana? Kalau itu dia selalu sementara menyanyi kan? Satu lagi, kan bapak gembala sih kan? Kalau ibu gembala dia nonton drakor, sinetron, ibu-ibu kata kuat. Ini bapak gembala. Mari kita menyanyi buku harian Naila. Coba dia nggak dapat ingat suruh aku tidur, dia cuma dapat ingat sinetron penama. Kan menyanyi atau menyanyi buku harian Naila. Gimana ini dia? Apa yang kau renungkan? Ini kan dengan cepat masuk di pikiran. Ya tidak usah saudara sembilan akan sedaya kan waktu Tuhan itu pencalonan yang ada tuh ramai sekali. Ini berapa tahun lalu, bukan periode barusan. Ya. Saya masih ingat saudara ya, ada Basri Krikenses. Nyanda jadi ikut orang belagu tuh padahal. Karena sepanjang hari itu speaker babunyi. Sabuel manis baik, Sabuel kamu menyanyi Sabuel. Makan saudara, masa sesuatu boleh menyanyi Sabuel? Padahal kita benci sekali pada lagu itu. Karena dia sementara menyanyi, ini bayangkan saudara, ini pikiran tuh kalau connect, saudara bakal tahu saudara apa lain kali. Yang saudara sempat ngomong, saudara tahu ada di kita apa. Nah bayangkan saudara, lalu saudara kasih lihat lagu-lagu yang bukan memuji Tuhan, bukan mengucap syukur kepada Tuhan, kau biarkan ada di HP-mu, babunyi sepanjang hari. Cari apa saudara ini? Lalu kau menyebut diri orang Kristen, orang kudus, sudah selamat. Bukan selamat karena perbuatan, jangan tambah-tambah dengan apa? Kok ini ayat-ayat dari tadi kita baca, ini bukan peraturan GPPS Rembokan. Ini ada di semua Alkitab. Coba ini Efesus 5 ayat 4.
bagus-bagus nih ayat. Tiga. Karena ingatlah ini baik-baik, titik dua. Tidak ada orang Sunda, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara tetap bersedia, ini Sunda cemar dan segala rupa ada padamu. Kau bukan warga kerajaan Allah. Di bumi saja tidak boleh, apalagi di surga. Sedang di bumi kamu tidak diakui. Kok mau masuk surga bagaimana? Saya ingat beberapa postingan saya beberapa tahun lalu itu, ya. Misalnya diingatkan, saya baca lagi. Kalau setan, kalau Lucifer ditendang dari surga karena sombong, lalu apa yang membuatmu berpikir kau bisa ke surga dengan dosamu? Lucifer Tuhan buang dari surga, padahal dia seperti permata, toh? Saudara kamu coba baca di Yeskiel pasal 28. Dibuang karena berdosa. Lalu orang selalu berpikir, orang bisa diterima di surga dengan dosa-dosamu. Orang kan orang kudus, mana yang orang kudus? Nah kalau berbuat cemar, berkata cemar jangan. Lalu saudara nonton yang cemar di HP-mu, di televisi, saudara tanam mata. Ini bagaimana? Kok pikiranmu tidak cemar? Jangan mati sekarang, saudara. Tidak ada rasa takut. Bayang saudara, harusnya kan ketakutan itu ada. Saudara terlihat dong, waktu saudara ini bertobat atau tidak. Saudara takut pada Tuhan atau tidak? Terlihat dari caranya. Oke, yang muncul di depan kita kadang-kadang kita tidak sengaja. Memang kita mungkin akan bagaimana tuh orang yang muncul di depan. Tapi untuk saudara tahu, ini tidak boleh merusak pikiranmu. Jangan ikut mata. Coba di televisi, baru dia iklan sama mereka. Bayangkan iklan kok. Bayangkan sekarang ini iklan gula-gula, iklan air mineral. Loh, iklannya mengarah ke sana. So DP kata-kata, DP baju. Coba, ini kalau saudara tidak mendisiplinkan diri, kamu mati pasti di neraka. Nah ini, coba, ini yang kita baca ini tadi apa? Orang kudus. Buktikan kalau kau orang kudus. Dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari cara kau hidup. Cara bicaramu, sikapmu setiap hari terlihat di sana. Sudah kuduskah kau? Waktu kau kudus, kau takut kepada Tuhan. Kau beriman, kau sadar Tuhan ada di mana-mana. Orang di sekitarmu kau bisa tipu. Tapi Tuhan sangat tahu ada apa di pikiranmu. Tidak mendapat bagian. Tapi orang-orang sini berpikir pasti masuk surga. Karena masih ada. Berarti kata-kata hampa saja. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Berarti kata-kata hampa di sini maksudnya apa? Hah? Yang membuat saudara takut? Apa kata-kata hampa? Justru kata-kata hampa di sini adalah nanda apa-apa, engkau buat cemar, apa? Kenapa kau sudah kudus kok? Sudah lahir baru kok? Itu tuh kata-kata hampa. Dan itu menyesatkan. Dan saya tidak mau menjadi pendeta yang ternyata
yang semar, menolak yang cabul, menolak yang kotor, yang sembrono, yang tidak pantas, yang tidak sopan, kan begitu. Saudara mau pakai baju, ini sopan atau nyaman? Langsung ke dalam kepikiran. Sosial ini kan panas. Harusnya kita ini yang mau kemana-mana bersama pendek. Ternyata kan enggak. Mereka sudah selesai kali dapat rasa mau asik cuma di rumah. Ini kan dapat rasa sudah ini cuma di kamar. Mau lu enggak. Coba saudara. Ini saya loh membuat. Kan tidak pernah di sini ditulis celana sepanjang berapa sentimeter dari lutut. Nggak ada. Alkitab tidak mengatur. Tapi saudara sebagai orang kudus berpikir yang tepat seperti apa. Kadang-kadang saya mesti pakai shawl seperti ini. Kenapa? Ada maksudnya. Padahal sopan sekali. Mereka seberapa lama saya tidak pakai jas. Coba kita kesan kamu. Saya mesti mencari saudara solusi kira-kira gimana. Karena masalahnya saya bukan duduk seperti saudara. Kalau duduk seperti saudara saya boleh pakai jas. Masalahnya di sini ya, bayangkan ini 2 kipas angin. Tadi cuma pasang satu tapi bikin banyak. Bikin paling cepat. Sudah dulu ya pakai selimut boleh. Kan saudara. Tapi untuk supaya saya sopan, coba. Ini mau bayangkan saudara. Ini kenapa? Karena saya mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita ini mau dalam bawa kerubuk Tuhan bilang undur kau tidak kudus. Oh, itu saudara. Mengapa saya sampai sekeras ini? Ada baju-baju yang kita beli setelah coba di rumah tidak jadi. Tidak jadi juga jangan. Ini semua merusak apa kita yang kita khotbahkan akhirnya kita rusak. Sekali kali, aduh kita baju apa? Panas sekali. Ada lagi saudara, sosial ini kalau kita perintahan panas, kita pakai baju paling sopan, saudara tahu. Saudara yang kenal-kenal zaman dulu coba. Ini kita sekarang udah begini kenapa? Ini karena yang tidak tahan panas. Itu kenapa? Saudara jadi coba saudara sendiri yang coba sekarang coba cerna. Kira-kira tangan sampai ukuran berapa? Tidak ada, kita tidak tulis. Cuma di sini ada pakaian sundal. Nah ada orang bersundal kok dia sobat tutu semua berpada balik mata. Dia mau bersundal. Siapa mau bersundal dia? Dia buka semua supaya orang bersundal dia. Nah, kalau Alkitab sampai tulis pakaian sundal ada. Nah, saudara-saudara yang tahu, jangan pakai pakaian sundal. Malah foto dia pakaian sundal. Yang penting ini di kamar. Loh, di kamar lah aku sedang di FB. Berarti itu bukan di kamar. Betul ada foto di kamar. Bahkan di kamar mandi. Saudara tahu, di kamar mandi orang boleh masuk. Nah, cuma saudara sendiri dalam kamar mandi. Foto di kamar mandi, dia taruh di FB. Panas dari dia mandi. Kok bilang ini orang kudus? Coba saudara, ini Kristen masa kini saudara benar-benar mengerikan. Kenapa ada 3 orang suami? Sudah Joko, masa mau tulis, masa mau taruh di FB? Asik kok ini ada dong. Coba saudara ini kan saya ceritanya apa adanya. Tuh, supaya saudara mungkin kali kalau yang tidak pernah dicontohkan, saudara ini tahu mana betul mana tidak. Salah-salah ini kok ada di kolam renang, masa orang mau pakai konde, masa mau pakai kebaya. Saya menurut saudara, kalau berenang itu boleh, jadi angkot pakai bikini di situ, di kolam.
Ya coba tuh. Duh, saya sendiri loh. So tahu-tahu di sana banyak orang tuh. Jadi orang kita tidak boleh berenang. Menurutmu apa coba? Hah? Kalau lihat aku pakai baju saja orang bisa bersundang denganmu. Dengan pakai baju, apalagi saudara saya buka baju. Jangan pakai alasan ada di kolam renang. Kalau baju itu mandi di kamar mandi. So mau mandi kalau dia mandi di kolam renang. Bilang aja kalau mau kasih tunjuk. Gitu. Saudara yang hati ya. Saya juga tidak pernah bicara maksudnya sejelas ini. Ya, tapi kalau sampai Tuhan bicara seperti ini, siapa tuh kita mungkin kita semua mati. Jadi supaya saudara tahu batasannya sampai di mana. Orang ini mau pergi surga kasihan. Orang mau pergi bulan, mau pergi luar angkasa, kandati belum pakai baju yang mau kasih masuk apapun tidak bisa. Kan baju astronot begitu. Nah karena supaya sampai di luar angkasa orang rela untuk kerajaan Allah. Kayak pada orang yang tak rasa gitu, orang mau batobo dulu. Aduh, kasihan saudara. Terserah orang bilang apa di sana. Tuh orang mau nonton bioskop. Mau lihat apa? Film apa? Kalau film Yesus saja, ternyata orang bisa tahu adegan-adegan yang keji dan kotor. Berarti film Yesus pun karena dibuat oleh manusia, bukan Roh Kudus yang bisa sutradara. Itu cuma mencari untung. Kenapa dong bikin film Yesus? Pada itu? Kenapa adegan-adegan seperti itu mesti ada? Coba, yang seperti yang saya bilang ke saudara. Dulu tuh aku pernah film itu kalau nggak salah ada 3 kaset kalau nggak salah. Part 1, 2, 3. Coba. Dan saudara, tiap kali sampai di situ terpaksa orang kasih capatul ya perhatian. Karena bayangkan di situ itu apa? Anak perempuan Herodias menari di depan Herodias dan tamu-tamunya. Itu paling lama. Coba ya DP baju dong baking. Bayangkan, jadi bukan buat Yesus yang diperpanjang. Nah, ini film Yesus, King of Kings, Raja segala raja. Kalau film Yesus saja begitu, kok saudara mau ini film apa? Simpson dan Delilah. Kan cerita Alkitab itu. Kok saudara ada lihat itu? Apa Roh Kudus disuruh? Film Yusuf. Justru itu tentang Potifar dan Yusuf. Iya, enggak saudara. Itu yang diperpanjang. Loh, film kartun saja ada adegan seperti itu. Oh Tuhan. Ini malah di bioskop nonton di anak barbar. Orang lain suka sana di pendeta sana punya makam. Betul saudara. Semoga yang marah ini cuma saya, bukan Tuhan. Masalahnya lihat ini teman-teman yang bilang pendeta sudah mati. Kan kasihani hambamu. Kalau pendeta-pendeta yang katanya pelayanannya besar, diberkati, dan orang begitu, kok kita cuma kita tidak boleh. Lalu menurut saudara, apa kebenaran itu? Apa kekudusan itu? Kalau siap pun bisa mati.
Mengapa